Halo, aku Peti dari podcast Main Mata. Aku Aya dari YouTube channel Kanaya Sofia. Kami dari Papaya. Di episode ini kami bakal bahas satu buku tentang cinta yang lagi banyak dibicarakan oleh orang-orang. Penasaran kan? Stay tune! Ya, kemarin tuh aku lihat Twitter ya, kebetulan. Terus aku ngeliat satu tweetmu nih yang... Aduh, biasa kita ngeliat tweet orang lain ya. Ini kamu lihat tweet aku. Iya dong. Kenapa? Tweet orang lain, kamu kan orang lain Iya, buat bener aku, juga bener sih. kan? Iya, Apa tuh? aku lihat kayak kemarin tuh, aku lupa sih sebenarnya detailnya gimana ya. Cuman kamu bilang, kayaknya kamu mau ngobrol sama Iqbal, tapi nggak bilang Iqbal Ramadan. Aku sih menduga-duga apakah ini Iqbal Ramadan gitu kan. Terus lucu banget kayak kamu bilang, aduh Iqbal tuh juga manusia ya, sama-sama orang Indonesia gitu kan, bukan Seinfeld ya, atau Swedish House Mafia gitu kamu bilangnya gitu ya. Jadi itu ada apa sih sebenarnya? Iya, itu jadi berhubung dadakan, jadi langsung keluar, freak out. Tiba-tiba, aduh, gue harus menyalurkan emosi ini kemana nih? Akhirnya nge-tweet aja. Iya, jadi kemarin tuh hari apa ya? Pokoknya sehari sebelum hari H-nya itu, aku tuh dikontak oleh satu organisasi. Dia minta tolong, Kak, boleh nggak ya kita minta tolong kakak untuk jadi moderator wawancara Iqbal dalam satu acara gitu ya, ada opening gitu. Hamin satu nih. Hamin satu. Terus aku tanya, Iqbal mana ya? Iqbal, Kak, Iqbal Ramadan. Ya salam Iqbal yang itu. Aku banget nih gitu kan. Ya langsung freak out, langsung tarik napas, keluarkan, dan langsung kaki jadi lemes gitu kan. Saya bener, jadi Hamin satu dikabarin, gimana nggak kaget, coba nggak ada persiapan apa-apa, harus mewawancarai sesosok aktor yang punya 13.500.000 followers di Instagram. Siapa aku ini yang remah-remah Beban. mewawancarai dia gitu kan. Terus tapi ya udah, akhirnya show must go on. Dikasih brief apa aja yang harus ditanyain segala macam, konteks acaranya apa, terus kayak ya udah, besokannya sudah bersiap-siap gitu ya. Jam berapa tuh? Siang sekitar jam 1-an gitu. Sebelum jam 1 kita udah kayak standby di ruangan virtual. Untungnya online ya Bun. Kalau offline kayaknya aku nggak bisa berdiri. Gemeter. Kalaupun pegang mic-nya bakalan goyang-goyang. Ya jadi acaranya online, terus kayak jam 1 kurang kita semua udah standby di ruang virtual gitu. Kayak tenang aja Kak, di bawah santai aja. Enak ya ngomongnya. Yang berhadapan nanti saya, mohon maaf. Terus tapi ya untungnya Iqbalnya tuh memang pembawaannya ini sih asik gitu ya, asik. Terus kayak pas kita udah ngobrol, aku dan dia aku dan dia sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu, kelihatan memang he is very educated gitu ya, memang benar-benar orang yang punya karisma, wibawa, dan pendidikan. Jadi kayak dia juga bisa mengatur pace pembicaraan, pace obrolan, sehingga aku pun tidak terlalu merasa grogi ya Bun. Tiba-tiba udah selesai, kayak 10 menit lagi gitu. Oh udah cepet ya, 10 menit lagi boleh nambah gak ngobrolnya? Ya singkat kata berjalan dengan baik, dan sebuah pengalaman yang kayaknya gak bakal aku lupain juga sih. Tiba-tiba ditodong untuk mewawancarai seorang aktor yang namanya sangat dikenal oleh para Gen Z terutama ya di Indonesia gitu. Jadi ya itulah pengalamanku. Itulah hal yang jadi highlightku minggu kemarin. Oke, itu tapi maksudnya ngobrol sama dia nih konteksnya ngobrolin apa berarti? Apakah keaktorannya atau yang lain? Karena ini kan yang bikin acara ini adalah sebuah akademi gitu ya, akademi untuk belajar. Jadi ya kita pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pendidikan. By the time video ini tayang, harusnya sih video aku sama dia juga udah tayang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di sosial media aku untuk tahu acaranya apa gitu. Tapi ya intinya adalah kita ngobrolin seputar pendidikan. Terus yang ngebrief aku tuh bilang, Kak tolong tanyain ya ke Iqbal gimana pandangannya tentang salah seorang yang berpartisipasi di Citayam Fashion Week, namanya Roy, yang menolak beasiswa dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.
Dalam hati gue, oh ada ya, bentar gue googling dulu. Oh iya bener ada, oke. Itu nggak pas lagi tanya jawab disuruh Enggak. tiba-tiba kan? Untung sebelum briefing oke. ditanyanya kayak gitu, sebelum briefing dikasih taunya, jadi sempat googling dulu. Oh ada ya berita seperti itu, baru kemudian aku tanyakan ke Iqbal, terus jawaban dia memang ya ntar nonton aja sendiri. Oke. Itu berarti nggak live kemarin ya? Tanya jawabnya. Iya, jadi memang biasanya mereka tuh memang bikin acara di settingnya live, tapi sebenarnya kita udah tapping duluan gitu sebelumnya gitu. Terus kayak langsung kalau kita nonton di YouTube ya seperti live, tapi sebenarnya kita udah prepare dulu sebelumnya gitu. Oh gitu. Pantesan kayak abis tweet itu tuh hening gitu ya, kayak ini apa gitu kan, kayak pengen tahu gitu, cuman kok nggak ada beritanya lagi. Yang tadi ngobrol di WhatsApp langsung diem, langsung butuh waktu dulu nih. Begitu Bun, kira-kira Seru apa ya, namanya highlightku minggu kemarin. Gimana dengan kamu nih? Ada kejadian menarik apa sejak 2 minggu lalu kita bertemu untuk rekaman Papaya? Oke. Tapi sebenarnya terakhir kita ketemu bukan pas rekaman Papaya ya. Kita kan sempat ketemu lagi di Ruang Tengah gitu, acaranya hari Gramedia. Sabtu ya, benar-benar. Iya. Iya, tapi setelah itu kamu datang lagi ya ke Gramedia untuk jadi host di acara 100 tahunnya Chairil Anwar. Iya. Gimana tuh acaranya? Kalau lihat dari IG story sebenarnya seru banget tuh. Seru sih, seru. Terus pertamanya kan dibilangnya diminta buat jadi memandu gitu ya, acaranya 100 tahun Chairil Anwar, diajakin sama GPU. Ini nanti acaranya ada pembacaan puisi, terus nanti ada live music. Terus aku pikir, oh ya udah, oke deh gitu kan. Nama-nama yang bacain puisi juga, udah tahu ada Yoshi, ada Jenar juga ya. Ada Jenar Masa Ayu, ada Rati Kumala, ada Anya Rompas, sama ada Ibu Eva Wani, Chairil Anwar kan, ada anaknya juga. Jadi oh ya udah mau gitu dong, setuju ya. Terus habis itu, tapi setelah itu mikir, berarti ini jadi MC ya. Moderator oke sih, tapi jadi MC gimana MC nih? tuh kayak setingkat lebih tinggi bebannya gitu ya. Yoi. Terus tapi untungnya ini kan acara yang 100 tahun Chairil Anwar yang di Jakarta kan yang ketiga ya, jadi puncaknya. Jadi udah pernah di Jogja sama di Bali. Jadi sempat nontonin live streaming yang di Jogja Bali dulu buat contekan kayak kayak gini nih kira-kira. Oke, kebayang gitu kan. Jadi pas lagi hari H-nya masih tetap tegang sih ya di awal-awal, gila kayaknya mungkin agak gemeter tuh kayak pas pembukaan tuh ya, tegang banget. Kebayang. Cuman pas udah masuk ke pembacaan puisinya Yoshi gitu ya, udah mulai panas, literally udah mulai panas. Tegangnya udah hilang gitu. Cuman sempat bikin kacau juga sih gitu, kayak di akhir kamu bilang ada slip-slip sedikit gitu. Iya, ada slip-slip sedikit. Jadi kan sambil nunggu kan, tentu saja puncak acaranya live musiknya Efek Rumah Kaca ya. Rumah Kaca ya. Terus kan sambil nunggu tuh harus sound check dulu nih si Efek Rumah Kacanya. Aku emang sama timnya GPU waktu itu kayak dia belum bilang nih berapa menit kira-kira gitu kan. Jadi ya udah ngomong aja dulu di depan gitu. Oke, ngomong terus udah gitu aku dengar di belakang mereka udah kayak lagi main gitar. Aku pikir udah kali nih ya gitu kan. Jadi kayak ya udah oke, sekarang kita sambut Efek Rumah Kaca. Tok. Aku turun terus orangnya bilang, Mbak belum selesai, itu masih sound check. Oh my god. Balik ke panggung lagi dong untuk ngajak ngobrol. Iya. Gak apa-apa, lumayan malu deh. Aduh. Agak ini jadi variasi ya. Variasi dalam membawakan acara. Iya. Aduh. Kebayang. Tapi ya pecah sih Efek Rumah Kacanya. Jadi kayaknya harapannya sih semua orang juga lupa ya. Udah langsung dengerin Efek Rumah Kaca, langsung udah hilang semua. Jadi, yang tadi. Ke bawah euforia, dilupakan lah ya kesalahan. Selip-selip dikit dari sang MC. Ngomong-ngomong soal baca nih, udah mendingan kita ganti topik aja. Lagi baca buku apa nih sekarang? Jadi ada 2 buku yang aku lagi baca, non fiksi dua-duanya ya. Satu The Daily Stoic. Kayaknya nih kamu juga lagi baca. Yang episode 1 kita obrolin ya, yang Ryan Holiday ya. Ryan Holiday. Cuman kayaknya aku lebih pengen sekarang kita bahas satu nih, si yang Conversations on Love yang sedang kamu bawa. Kamu baca juga berarti Aku baca juga, walaupun belum selesai. Ini hype banget kayaknya di semua timeline, baik BookTweet atau Bookstagramer kayak pada ngepost gitu. Asli. Terus kayaknya juga di toko buku kayak di Post Bookshop sama di Transit juga kayaknya sering restock ya waktu itu, beberapa waktu tuh aku lihat. Benar. Di Periplus pun kalau nggak salah sempet habis gitu kan. Terus untuk pas aku mau beli bukunya ini lagi ada gitu stoknya. Jadi ini buku tuh kenapa hype banget ya?
Kenapa coba? Tapi kayaknya setelah aku kan baca tuh baru sampai halaman 114. Kalau kamu gimana? Udah sampai Enggak, malah lebih dikit dari kamu. Aku tuh baca versi ebook nih baru sampai halaman 63. oke. Iya, 63. Tapi udah ada beberapa yang kutandain Oke. gitu. Cuman aku pengen tahu dulu. Hmm. Jadi kan kemarin nih, persis ya sehari sebelum kita rekaman, Iya. non-fiction session book club itu Heeh. kan bikin obrolan soal conversations on love ini kan. Betul, mereka Aku nggak bikin sempet- diskusi. Aku kan nggak sempat ikutan karena ada meeting mendadak gitu. Kamu ikut kan setauku ya? Nah, pengen tahu mereka gimana gitu. Iya, jadi menurut pemandu acaranya, Visara, ini adalah sesi yang paling banyak orang ngedaftar katanya, sampai 100 orang lebih. Wow. Segitu banyaknya antusias orang-orang untuk pengen tahu ini isi bukunya itu tentang apa, dan yang udah baca pengen tahu opini pembaca lain gitu ya. Terus kemarin aku join, dan memang ada sekitar, paling banyak itu di satu titik ada sekitar 72 atau 73 orang yang bergabung gitu ya di ruang virtual itu. Karena nggak mungkin satu persatu disuruh ngomong, akhirnya kita ngobrolnya di chat gitu, dan rata-rata memang suka sama bukunya, tapi ada satu yang anomali, ada yang Kenapa? kurang suka, dan dia terang-terangan bilang ini dia cuma kasih rating bintang 1. Oh iya? Oke. Terus kan kayak diminta sama hostnya Fis untuk kasih tahu alasannya apa. Pokoknya intinya menurut dia isi buku ini tuh nggak ada yang baru buat dia gitu, karena dia udah pernah mendapatkan hal-hal tersebut dari berbagai sumber, baik itu dari kayak blog ataupun buku-buku lainnya yang mungkin lebih dibahas secara mendalam gitu. Itu opini orang yang tidak suka. Tapi kalau aku baca di chatnya, rata-rata mereka suka karena ada bagian-bagian di dalam sini yang mereka merasa relatable gitu. Baik yang bagian menemukan cinta, mempertahankan cinta, sama cinta ketika cinta, how can we survive losing love, ketika cinta itu hilang gitu. Ya ini dibagi jadi 3 bagian ya Jadi bukunya 3 memang bagian. ya. Tapi nggak sedikit juga yang bilang mereka merasa itu repetitif. Terus ada juga yang mungkin bukan sedang berada di tahapan tersebut sehingga dia merasa kurang bisa relate gitu. Kayak misalnya yang belum menikah gitu, atau juga yang berbicara tentang, ini mungkin agak sedikit triggering ya, tentang miscarriage alias keguguran. Buat yang tidak mengalami fase tersebut mungkin akan merasa kurang relate gitu dengan bagian-bagian itu. Jadi memang cukup bervariasi responsnya terhadap buku ini gitu. Tapi seru sih mendengar opini-opini dari orang lain. Nah, kamu gimana nih dari 60-an halaman yang udah dibaca, 60-an halaman ya. gimana kesannya? Sejauh ini ya, maksudnya kayak ketika baca ini mungkin sama kayak pertanyaan dia kan. Ini aku baca mungkin dia kan wawancara banyak orang gitu kan tentang cinta ya. Rata-rata penulis sih. Rata-rata penulis ya. Terus di akhirnya kan dia selalu pertanyaan terakhirnya tuh kalau nggak salah kayak apa sih yang lu harap lu waktu umur mudaan tahu tentang cinta gitu kan. Bener, intinya ya. Bener. Jadi pas lagi baca ini, iya ya. Coba kalau mudaan dulu lebih otaknya tuh lebih waras gitu buat mikirin. Lebih punya kesadaran gitu ya untuk mikirin itu apa ya, mungkin pemahaman tentang cinta sekarang tuh jadi lebih bukan kompleks, jadi lebih apa ya, jadi lebih lengkap lagi gitu. Aku ngerasanya sih kayak gitu. Terus misalnya kayak si Philippa Ferry ya, 64 itu udah nyampe Philippa Perry ya? Philippa udah dia di halaman 50-an. Oke. Gimana tuh? Mana sih yang dia bilang nih, part of falling in love is letting another person have an impact on you gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya aku inget-inget, emang dari dulu kayaknya justru memang pasanganku tuh banyak yang ngasih pengaruh gitu ya. Tapi saat itu tuh apa ya, ketika lagi mudaan kayak nggak sadar kalau yang namanya cinta itu tuh kan dibilangnya kayak kita harus being content dengan diri sendiri. Iya, benar. Ketika kita sebelum menjalin relasi gitu ya. Jadi ketika menjalin relasi tuh bukannya kita kayak berharap dia melengkapi kita gitu kan. Kita bisa sendiri tapi kita memilih untuk bersama dia gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau dulu aku mikirnya nggak gitu sih. Nggak ada kesadaran gitu loh. Benar. Terus mungkin kayak karena sepanjang dulu ya umur 20-an gitu emang lebih sering berpasangan gitu ya. Jadi kayak waktu untuk sendirinya tuh malah nggak ada. Tapi untungnya pas sudah nikah gitu ya, suami dia tetap ngasih ruang untuk sendiri, untuk berkembang gitu. Ketika dulu ngejalanin ya bisnis bareng, usaha bareng,
waktu itu banyak ngejalanin memang dari sudut pandang dia, terus sekarang dia juga ngedukung dari sudut pandangku gitu ya, si tentang buku-bukuan ini gitu. Jadi kayak apa ya, aku sih ngerasanya beruntung sih gitu. Menemukan buku ini gitu ya, karena jadi kayak dapet pandangan baru gitu. Iya, atau Iya. kayak jadi apa ya, oh afirmasi gitu kali ya. Memvalidasi validasi, ya. ya, Itu kemarin juga validasi. ada yang bilang kayak gitu di diskusinya. Jadi baca buku ini tuh meskipun dari segi logika kayaknya di buku ini nggak ada, maksudnya nggak terlalu data driven atau gimana ya, tapi Iya. memang berbicara tentang sesuatu yang intangible, Iya. emosi gitu ya. Tapi kata dia seneng aja gitu merasa tervalidasi apa yang aku rasakan di buku ini gitu. Tapi Oke. emang iya bener sih. Kalau kamu sendiri gimana? Nah ini aku kan udah sampai halaman 100-an 15 dan udah lebih banyak pembicaraan-pembicaraan dengan orang-orang yang lain gitu ya. Tapi yang aku bisa bilang saat ini adalah buku ini tuh bener-bener menjawab pertanyaanku ataupun menjawab ke rasa penasarannya aku gitu loh. Dari awal dia udah meet my expectation gitu oke. kan. Di bagian awal kan si penulisnya ini membahas tentang how to find love. Ya meskipun aku saat ini udah berpasangan, jadi kan sebenarnya harusnya kurang relate gitu ya dengan diri aku. Tapi justru dengan membaca bagian itu aku jadi paham apa sih yang aku alami pada dulu-dulu pas masih muda, ayah muda kita sebut saja ayah muda. Ayah muda. Apa sih yang dialami oleh ayah muda saat itu? Jadi karena ini agak melenceng sedikit. Aku kan zodiaknya Aries ya, berdasarkan bulan kelahiran. Yeah. Tapi sebenarnya itu sun sign. Tapi moon sign aku, moon sign sama rising sign aku tuh sebenarnya Pisces, dua-duanya Pisces. Oh gitu. Jadi aku tuh ternyata punya sisi dimana seneng sama sesuatu yang indah, seni, dreamy, termasuk salah satunya romansa gitu ya. Jadi memang dari ayah muda tuh emang senang hal-hal yang berbau percintaan gitu kan. Tapi tidak ada sosok lain yang bisa membimbing aku untuk cinta tuh kayak begini loh gitu kan. Dan yang aku dapat justru terpapar dari media-media kayak film, novel gitu. Jadi dari otak aku tuh sudut pandang aku udah kebentuk, cinta yang ideal tuh kayak begini gitu. Storyline itu pasti kayak gitu. Nah ketika bertemu dengan lawan jenis dan akhirnya menjalin hubungan, kayak kok nggak gitu ya gitu kan. Dan sekarang aku paham kenapa terjadinya seperti itu, karena pada saat itu aku tuh memandang pasanganku tuh sebagai hanya memandang dia sebagai sesuatu yang di awang-awang aku aja gitu, hanya fantasinya dia yang ada di mata aku gitu, bukan dia yang sesungguhnya. Jadi menurut aku bab yang how to find love, meskipun udah nggak sesuai dengan stage aku nih saat ini, tapi aku jadi paham apa yang aku rasakan saat itu. Dan aku rasa itu tuh masih berlanjut gitu loh sampai sekarang, sampai aku sudah menikah. Ketidaktahuan aku tentang bagaimana hubungan pasangan yang sehat itu seperti apa tuh masih ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi ketika membaca buku ini, ternyata ada ya cara pandang lain, sudut-sudut pandang lain yang mungkin bisa aku aplikasikan dalam relasi aku saat ini gitu. Jadi emang ini blessing banget sih baca ketemu buku ini. Meskipun bener kata yang di diskusi kemarin, nggak ada data sama sekali di sini gitu. Kayak ini emang bener yang diomongin emosi gitu. Iya bener. Yang aku suka tuh dari sini juga yang aku dapetin selama 100 halaman ini ada kesamaan hal yang terus diulang-ulang oleh semua pembicaranya, semua yang diwawancaranya itu adalah bahwa itu tadi yang kamu gue bilang, sebelum masuk ke satu hubungan, coba untuk merasa kenal dulu dengan diri kita sendiri. Jadi intinya kenali diri dulu sendiri, baru kamu bisa siap untuk masuk ke satu hubungan romantis yang mungkin bisa dibilang sehat gitu ya. Iya. Tapi ada yang bilang gitu ya, kalau nggak salah Alain de Botton ya, yang bilang kenali diri sendiri ya. Benar, itu salah satunya. Tapi di pembicara-pembicara yang lain juga ada Bisa sedikit gitu sisipan-sisipan seperti itu yang intinya sama gitu. Being content with yourself, know yourself gitu. Kalau misalnya tahu ya waktu mudaan ya. Sayangnya waktu mudaan kayak itu dia, mungkin belum terpapar informasi kayak gini ya. Jadi kayak ya dulu kayak aku nggak pernah sih mikir kayak gitu ya, kayak pacaran aja gitu kan. Terus tapi di sini juga maksudnya menariknya, aku lupa sih siapa yang bilang, apakah si Philippa Perry atau yang sebelumnya atau Aisyah Malik. Being content with ourselves tuh kita berarti harus dalam kesendirian terus gitu. Karena kita bisa kenal diri kita juga dari hubungan kita sama orang lain gitu kan. Iya, karena katanya setiap orang yang kita temui itu akan ngasih lihat apa sih sisi baik dari kita, dan itu nggak bisa kamu dapetin cuma dari satu orang. Jadi satu orang itu akan punya pandangan yang berbeda-beda, dan dari situlah kamu
memahami dirimu yaitu lewat refleksi orang-orang yang kamu temui itu bagus banget sih. Iya, itu bagus ya, aku juga suka tuh. Nah tadi kan kalau aku baru baca tuh sampai halaman 60-an ya. Kamu kan tadi udah sampai 100-an ya Teh? Nah kalau di halaman yang udah sampai 100-an ini nih, kamu nemuin apa lagi yang menarik? Nah kalau di halaman segitu udah masuk ke yang kedua, yaitu how do we sustain love. Jadi ini lebih berbicara tentang mereka-mereka yang memang sudah berumah tangga, sudah menikah, baik itu kayak baru mau menikah, bahkan sampai yang udah puluhan tahun menikah gitu. Mungkin ini akan cocok banget ya buat aku ya, secara kayak udah menikah gitu. Cuman yang aku suka di sini adalah tetap narasinya itu adalah bahwa kita tuh harus konten dulu dengan diri sendiri, harus mengenal diri sendiri dulu, baru kita bisa mengapresiasi apa yang ada di dalam diri pasangan. Terus di sini hal yang paling sering aku temukan muncul dalam percakapan mereka adalah bahwa yang namanya percintaan itu bahwa namanya cinta itu harus diusahakan. Kayak ini sebenarnya udah dibahas di bab yang pertama yang How Do We Find Life, dibicarakan oleh Philippa Perry. Dia bilang nggak ada orang yang 100% cocok gitu. Iya, benar. Ya kan? Nah, di yang bab kedua ini lebih ditekankan lagi yang bilang bahwa setiap hubungan itu memang harus diusahakan. Terus kayak gimana cara kamu bisa melihat hal-hal mundane, hal-hal yang kayaknya biasa gitu sebagai sebuah act of love gitu. Itu kayak wah nggak iya banget ya. Kayak gue udah 10 tahun kayaknya udah mulai lupa tuh hal-hal kecil kayak gitu ya kan. Terus ini bagus banget. Terus yang paling aku ingat adalah percakapan dengan Roxane Gay yang juga penulis Bad Feminist ya. Nah di situ ada kayak si penulis Natasha Lund nanya, lu kan kehidupan lu kayaknya udah sangat berkecukupan nih, kerjaan lu, karir lu bagus, terus kayak hubungan network lu juga bagus. Menurut lu kayak cinta itu atau berpasangan itu apakah memperkuat diri lu yang sekarang atau gimana tuh? Terus Roxane juga jawab, oh iya tentu saja, justru karena gue udah punya semuanya nih, pasangan gue jadi nggak perlu memenuhi bagian diri gue yang itu gitu, tapi dia melengkapi, tapi dia tidak perlu menjadi segalanya dalam diri gue gitu. Jadi gue punya hidup lain, tapi pas hubungan pernikahan ini akan melengkapi hidup gue gitu. Itu menurut gue kayak wah sangat berkesan. Bagus sih. Jadi dia si pasangannya bukannya mengisi ruang bolongnya dia ya, tapi melengkapi justru. Yang udah full konten justru dilengkapi dengan hubungan relasi tersebut gitu. Emang banyak juga yang ya mungkin orang mencari pasangan tuh karena dia pengen mengisi kekosongan gitu kan, juga banyak ya. Itu yang disebutin di percakapan dengan Alain de Botton, dia bilang gitu. Dia biasanya ada dalam diri kita sesuatu yang bolong gitu, makanya kita mencari-cari di hal lain, dan salah satunya itu adalah dalam percintaan gitu. Seru banget sih. Ini baru separuh jalan ya? Apa belum sampai separuh? Berapa halaman ini? Sepertiga dong. Kalau kan ini total sekitar 200, hampir 300 ya. Aku baca baru sepertiganya, berarti 100-an gitu. Udah kayak ngena banget. Dan dia emang cocok juga ya buat, maksudnya kalau ngelihat dari tadi topik-topiknya, terus juga orang-orang yang diajakin ngobrol nih, kayak di semua fase kita, fase percintaan, fase hidup, fase percintaan, masuk semua ya. Baik itu kayak masih single pun ada ya dibahas di sini. Buat yang masih single dan sedang mencari-cari cinta, itu ada dibahas. Buat yang lagi pacaran, sedang menjalin hubungan, itu dibahas juga. Terus buat yang akan menikah dan bahkan sudah menikah gitu kan, itu ada. Bahkan di bab ketiga nanti berbicara tentang kehilangan. Nah ini yang aku penasaran sih, aku di sini masih mereka-reka. Aku kayaknya itu akan membahas tentang masa-masa sulit dalam sebuah hubungan ya. Gitu, jadi kayak bakal cocok banget buat semua orang. Oke. Nanti kalau kita udah selesai baca ya, kita coba bahas lagi karena kan ada lebih banyak sudut pandang dari pembicara-pembicara lainnya di buku ini. Benar. Oke, nanti kita bahas. Tungguin.